Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MCM TV yang saya hormati, dalam kesempatan pagi ini saya akan sedikit membahas masalah bagaimana cara kita itu mengambil sebuah berita begitu. Jadi pada akhir-akhir ini sering atau banyak sekali kabar yang beredar di dunia maya maupun dunia nyata, yang mana kabar tersebut berdasarkan jarini ataupun katanya begitu. Padahal kalau diamat-amati, orang yang berkata jarini atau katanya tadi itu berasal dari orang yang lumayan punya kompetensi, lumayan punya akreditasi, punya dan sebagainya lah begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ataupun kita dalam mengambil berita tersebut? Itu tidak terlepas dari bagaimana kita mengambil sebuah ilmu, entah itu ilmu agama maupun yang lainnya. Dalam kitab Taklim, dalam kita mau mencari ilmu, pertama kali kita harus memilih seorang guru. Gurunya itu harus memang sudah terakui atas keilmuannya dan sebagainya. Beberapa syarat diantaranya seperti wirai dan cerdas, memang mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Salah satunya lagi yaitu dia mempunyai sanad ilmu dengan gurunya dengan gurunya dan seterusnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau itu ilmu agama. Kalau ilmu dokter ya sama aja, dia punya guru seorang dokter, gurunya lagi punya guru lagi, dan seterusnya sampai penemu ilmu kedokteran ataupun penemu sebuah obat ataupun penyakit. Tidak terlepas dari itu, berita pun juga kayak gitu. Jadi kita akan mengangkat cuplikan ataupun sedikit pembahasan masalah sebuah bab dalam kitab Sahih Muslim. Namanya babnya adalah bab bayanu anal isnad minaddin. Bab yang menerangkan bahwa isnad ataupun menyandarkan sebuah ilmu, menyandarkan sebuah pengetahuan, menyandarkan sebuah berita, itu adalah minaddin, sebagian dari agama. Jadi ini untuk mencegah orang itu berkata semau dia sendiri, mencegah untuk orang itu berkata semau dia sendiri, biar tidak asal ngomong begitu. Dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 12, ini masih mukadimah kitab Muslim ya. Dalam mukadimah kitab Muslim, Sahih Muslim begitu. Dalam mukadimahnya diterangkan bahwa ini jadi hadis itu seperti video sebelumnya, bahwa hadis itu ada 3 macam berdasarkan sumbernya, berdasarkan matanya. Pertama, hadis Kanjeng Nabi yang dinamakan dengan marfu'. Ini kalau diglobalkan ataupun digeneralisasikan namanya hadis juga Kanjeng Nabi begitu. Tetapi tidak mengecewakan 2 hadis setelahnya, yaitu hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang lebih dikenal dengan nama hadis mauquf, ataupun hadis yang berasal dari tabi'in dan orang-orang setelahnya yang dinamakan dengan maqtu begitu. Dalam Sahih Muslim tadi juz 1 halaman 12 tadi diterangkan bahwa nanti saya foto insyaallah, terus saya dalam deskripsi video yang saya tebal itu adalah mahalus sahidnya ataupun fokus dari pembicaraan ini. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini kalau dalam syarahnya itu diterangkan bahwa itu adalah ilmu kitab ataupun as-sunnah ataupun ilmu syariat. Itu adalah agama. Ilmu syariah itu adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jelas kan? Ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin ya, seorang tabi'in yang itu sudah kondang lah bagi ilmu hadis. Terus diterangkan lagi di bawahnya lagi juga dari Ibnu Sirin. Lam yakunu yas'aluna anil isnadi falamma waqa'at al-fitnah qalu
samu lana rijalukum. Janganlah kamu itu tanya masalah isnad ketika fitnah ataupun gejolak di masyarakat itu terjadi dan mereka itu pada bilang sama, laki-laki di antara kita itu sama, podo-podo, sama-sama hebatnya, sama-sama mungkin pandainya, sama-sama cerdasnya, tapi kok omongannya beda. Ini bagaimana menyikapinya begitu? Kalau ada fitnah, jadi kalau di Indonesia hari ini ya antara pejabatnya satu dengan pejabatnya lainnya, antara partai satu dengan partai yang lainnya itu kok sama-sama mengeluarkan statement, mengatakan ucapan-ucapan yang berbeda. Ini bagaimana menyikapinya, bagaimana ini? Nah begitu loh. Jadi ketika rijalukum itu sama-sama membuat fitnah begitu, sama-sama menimbulkan fitnah di masyarakat, maka fangzuru ila ahli sunnah fayakhudu hadithahum atau fayukhad hadithuhum wa yangzuru ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Maka lihatlah ataupun cermatilah orang-orang yang ahli sunnah, lalu kamu ambil hadisnya ataupun ucapannya. Terus lihatlah pada ahli bid'ah, fala yukhad, maka jangan kamu ambil hadithuhum, hadisnya begitu. Maka jangan diambil ucapannya. Kalau dia termasuk ahli sunnah, ambillah. Kalau dia termasuk ahli bid'ah, jangan diambil. Itu keterangannya Ibnu Sirin, ucapannya Ibnu Sirin ketika menyikapi adanya satu orang dengan orang lain dan orang ini orang get-get semuanya, kok beda dan menimbulkan fitnah di masyarakat. Maka cara mengatasinya kayak gitu. Terus di bawahnya lagi itu ada kisah. Jadi ada orang bingung, fulan ataupun orang ini bilang begini, orang ini bilang begini, orang ini bilang begini, bagaimana menyikapinya begitu. Jadi di bawahnya lagi itu ada saya garis tebal, inna fulanan hadatsani bikadza wa kadza qala in kana sahibuka malian fakhud anhu. Orang ini berkata begini-begini, nah ini bagaimana? Begitu. Itu lalu ini kan kisahnya Tawus ya. Saya belum kita paham siapa Tawus dan seterusnya. Tapi intinya mahalusnya di situ bahwa ketika kalimat kamu, orang-orang yang dekat dengan kamu ataupun sahabat kamu itu malian itu dalam keterangannya yakni fikotan dobitan mutkinan yusiku baidainihi wa marifatuhu yutamadu alaihi kama yutamadu begitu. Orangnya itu harus sikoh, dapat dipercaya. Maksudnya ketika teman kamu itu dapat dipercaya, juga ingatannya cerdas, juga cerdas, agamanya juga bisa dibuat pegangan, jadi mantap ataupun hebat dalam agamanya, dia mengetahui semua hal, pokoknya termasuk orang yang hebat-hebat lah. Maka fakhud anhu, maka ambillah hadis dari dia. Jadi orang ini mengucapkan begini terus ini bagaimana saya menyikapinya? Kalau dia tergolong orang-orang yang ini, orang-orang yang disyarat untuk meriwayatkan hadis, maka ambil begitu. Jadi Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari itu hanya mengambil orang-orang yang ini berdasarkan dari ucapan tabi'in begini. Kalau orangnya itu cerdas, ingatannya hebat, agamanya hebat, dia itu tidak akan berkata ngawur, pokoknya dia hanya menyampaikan dari Kanjeng Nabi, maka itu diambil hadisnya. Begitu juga zaman sekarang, begitu. Jadi nggak asal kita menerima berita lalu kita percaya. Bawahnya lagi adalah yuhdatsu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Tidak dihadiskan ataupun diceritakan atau diriwayatkan dari Kanjeng Nabi kecuali dari orang-orang yang memang thiqah, orang-orang yang memang memenuhi syarat-syarat hadis. Laik balu ila minats thiqati, begitu kalau terjemahannya dalam sarahnya itu. Thiqah itu ya ini bisa dipercaya, dia itu hebat, dasarnya syarat-syaratnya rijalul hadis. Bawahnya lagi bahwa ini kisah dari Ibnu Mubarak, ini yang kondang. Jadi ini memang hadis, cuman hadisnya bukan hadis Kanjeng Nabi. Hadis Abdullah Ibnu Mubarak. Seperti tadi ya, hadis ada
marfu, mauquf, dan maktu. Ini insya Allah maktu nanti. Al-isnadu minad din, walaula al-isnadu laqala man sa'a ma sya'a. Isnad itu adalah bagian daripada agama. Isnad itu menyandarkan sebuah ilmu. Itu adalah bagian daripada agama. Walaula isnad, kalaupun tidak ada yang isnad, tidak ada penyandaran ilmu, lakola, maka orang itu akan berkata semau dia. Lakola mang sa'a ma sya'a, maka orang akan berkata semau dia, sekehendak dia, sakarpe dewe, begitu. Makanya perlu adanya isnad, supaya apa? Dia berkata dari gurunya terus sampai ke Nabi, begitu. Mengatakan apa yang benar, begitu. Bawahnya lagi ada bainana wa bainal qaumi qawamim, yakni al-isnad. Jadi antara aku dengan kaum, ini ucapannya Abdullah juga, itu ada qawamim, ada ikatan, begitu, ada isnad. Jadi kalau tidak ada isnad, itu seperti hewan tanpa tali, ya sakarpe dewe dia. Tapi kalau ada isnad, ada tali yang mengikat dia dengan patoknya, dia ya ini enggak sakarpe dewe, hanya mengatakan apa yang disampaikan kanjeng Nabi, hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh sahabat, hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh tabiin dan seterusnya. Tidak menurut dia, tidak menurut saya, gitu. Tapi menurut kanjeng Nabi, menurut guru saya, begitu. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.